salah satu desa di Kabupaten Pekalongan ini, saya lahir dan tumbuh hingga saat ini. Jauh dari keramaian kota, bahkan sinyal HP juga sangat susah di sini. Mungkin karena lokasi tempat tinggal saya yang bisa dibilang termasuk daerah pegunungan, menyulitkan sinyal masuk. Meskipun jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk perkotaan, saya justru betah tinggal di sini. Alam yang sejuk dan suasana asri membuat saya merasa lebih damai. Karena pada dasarnya, saya memang gak suka keramaian. Saya juga lebih suka menghabiskan waktu sendiri. Bahkan dulu saya sangat gak pandai bergaul dan cenderung gak percaya diri. Entah kenapa dari dulu saya gak pernah punya cita-cita. Mungkin dulu saya takut untuk bermimpi. Karena saya selalu berpikir, gak akan mungkin bisa meraihnya. Padahal di lubuk hati terdalam, saya ada keinginan untuk kuliah di perguruan tinggi ternama di luar kota. Tapi saya juga gak mau memberatkan orang tua juga, karena saya tahu kondisi keluarga kami saat itu. Akhirnya saya cuma bisa minta sekolah di SMK. Pikir saya saat itu, ya karena biar setelah lulus bisa langsung kerja, sesimpel itu. Tapi nasib dan kenyataan juga gak bisa sesimpel itu. Lulus SMK, saya malah nganggur setahun. Sebelum akhirnya orang tua saya kasihan, atau mungkin sebel, ngelihat anaknya setahun hanya ngabisin waktu di depan TV. Dan saya pun dikuliahkan di salah satu perguruan tinggi di daerah saya. Meskipun bukan di perguruan tinggi ternama, bahkan saya kuliah di perguruan tinggi baru yang gak perlu bayar uang gedung. Semesteran juga gak mahal, ya cocoklah di kantong. Tapi banyak hal yang saya dapat, terutama setelah saya suka nongkrong di perpustakaan. Meskipun awalnya saya ke perpus karena tugas, tapi lama-kelamaan saya menikmatinya. Banyak membaca akhirnya membuka mata saya, membuka pandangan saya tentang kehidupan, tentang pekerjaan, dan tentang tujuan. Dan perlahan saya mulai menemukan motivasi dalam hidup saya. Pada akhirnya saya sadar, dulu saya menerima keadaan dan cenderung pasrah. Kadang hal itu memang baik dan kadang dibutuhkan. Tapi di satu sisi hal itu bisa menghilangkan motivasi. Dan tanpa motivasi, hidup ya terasa begitu-begitu saja. Sampai akhirnya saya mengenal dunia videografi. Saya beruntung karena berkesempatan untuk bekerja di sebuah televisi lokal di daerah saya dan bisa mendalami kemampuan saya di bidang videografi. Meskipun lokasi tempat kerja cukup jauh dari rumah saya dan tiap hari saya harus bolak-balik dari rumah ke kantor, menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam setiap harinya di jalan. Tapi saya tetap menikmatinya. Awal mula saya upload video ke YouTube itu untuk memperlihatkan hasil video ke klien. Dari situ saya tahu kalau ternyata YouTube itu bisa menghasilkan uang. Awal mula saya upload ke YouTube itu termotivasi karena uang. Nggak apa-apa ya, itu awal. Tapi seenggaknya saya punya motivasi dulu, walaupun itu motivasi yang kurang baik sih sebenarnya. Meskipun saya belum tahu mau bikin konten apa, saya memutuskan untuk membeli kamera dan peralatan lain ya. Dengan modal tabungan saya sekitar 5 juta rupiah, saya membeli kamera. Tapi karena uangnya cuma segitu ya nggak banyak pilihan alat yang bisa saya beli. Saya hanya mampu beli kamera second, yaitu kamera Canon 600D ini. Ini kameranya masih ada sampai sekarang dan masih saya pakai ya. Ya selain kamera ini saya juga membeli peralatan lain seperti tripod itu yang murah, terus lighting yang murah juga, sama stand lightingnya juga yang murah juga, sama mikrofon yang murah juga. Karena memang uangnya ya cuma segitu sih. Awalnya saya ngerasa punya modal bisa bikin video ya, walaupun saya belum pede ya dengan hasilnya sebenarnya. Cuman ya sudah bisalah bikin video. Dan ternyata benar. Saya bingung mau buat konten apa dan akhirnya alatnya cuman mangkrak dan sempat kepikiran kalau alat ini ya cuman buang-buang uang saja ya untuk membeli alat ini. Sampai seorang teman mengajak saya untuk membantunya membuat video untuk Instagram dan hasilnya cukup banyak yang mengapresiasi. Banyak dilihat sampai ribuan views dan direpost oleh beberapa akun, dan itu membuat saya merasa cukup pede ya dengan hasil video saya. Di sisi lain rezeki mulai datang. Saya diajak oleh beberapa teman untuk bergabung dalam beberapa proyek untuk membuat proyek komersil ya, seperti iklan, video klip, company profile, dan lain-lain.
Dari situ saya mulai menikmati membuat video. Saya benar-benar menyukai saat saya membuat video. Dan tentu saja akhirnya lebih mendalami pembuatan video dengan belajar dari mana saja. Dari senior di tempat kerja, buku, internet, YouTube, dan apapun yang bisa saya pelajari untuk bisa lebih mendalami ilmu videografi. Saya pun memutuskan untuk membuat konten YouTube tentang videografi. Alasannya simpel, karena saya menyukainya dan menikmatinya. Hal utama yang menjadi kendala adalah beban ketika membuat video berformat tutorial. Saya merasa belum layak untuk memberi tutorial di bidang videografi. Saya juga masih belajar. Masa iya orang yang masih belajar kok ngajarin orang lain? Kan gak lucu juga, pikir saya saat itu. Akhirnya saya berpikir untuk tidak membuat video tutorial, melainkan video sharing saja ya, tentang apa yang saya tahu, sekaligus saya belajar dan akhirnya kita bisa sama-sama belajar. Dan sepertinya beban moralnya lebih sedikit sih. Kendala lain adalah tempat saya syuting. Karena belum punya studio atau tempat yang bagus buat syuting, saya syuting kadang di rumah dan seringnya di tempat saya kerja. Ya, studio yang saya pakai sampai saat ini ya studio pinjem punya kantor. Sampai akhirnya saya mulai serius upload video. Dan viewersnya lumayan, mulai naik walaupun tidak signifikan. Saya juga nggak bisa sering upload, karena saya punya pekerjaan utama. Tanggung jawab utama saya di tempat kerja. Seiring berjalannya waktu, saya mulai menambah beberapa alat seperti kamera. Sekarang saya pakai kamera Lumix G7 yang buat saya nge-record ini. Dan juga alat lain seperti lensa, terus tripod, audio recorder, dan lain-lain. Selain alat itu saya gunakan untuk nge-YouTube, alat itu juga saya gunakan untuk membuat project-project saya, untuk project-project komersil saya, seperti yang saya sebutkan tadi. 2 tahun lebih saya nge-YouTube, subscriber sekitar 3.000-an, dan viewers juga cuman gitu-gitu aja. Mungkin karena saya malas buat share-share video, selain malas ya juga malu sih sebenarnya kalau mau share-share video kayak gitu sih. Pernah sampai di titik putus asa buat jadi YouTuber, buat dapat duit dari YouTube. Tapi setelah saya berpikir lagi, semua ini bukan tentang uang saja. Bukan tentang jadi YouTuber, tapi memang saya suka bikin video. Saya menikmati bikin video. Saya juga bisa sharing dengan kalian semua. Seenggaknya ada manfaatnya saya hidup. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tetap membuat video di YouTube seberapapun subscribernya dan seberapapun viewersnya. Dan hal yang gak terduga malah terjadi. Akhir tahun 2019, salah satu video saya yaitu video tentang pembuatan video memakai HP naik. Sampai ratusan ribu views. Subscriber juga melonjak, dari yang 3.000-an gak sampai 1 bulan mencapai 10 ribuan. Akhirnya channel ini sampai di angka 100.000 subscriber. Sebuah angka yang sempat saya ragu untuk bisa mendapatkannya. Meskipun saat ini sudah banyak channel yang subscribernya banyak bahkan sampai jutaan, tapi buat saya ini angka yang gak kecil. Butuh perjuangan, kerja keras, konsistensi, dan motivasi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel ini. Terima kasih juga untuk kantor saya yang sudah saya pinjam studionya. Dan tentunya sahabat-sahabat saya yang sudah membantu saat pembuatan video saya, yang selalu memotivasi saya. Jadi talent, jadi kameramen, pokoknya terima kasih buat semuanya. Dan semoga saya tetap bisa membuat konten yang bermanfaat dan semakin baik tentunya. Pada akhirnya semua ada prosesnya. Dan setiap orang memiliki proses yang berbeda. Saya berproses dari orang yang gak punya motivasi dan rendah diri. Saya juga beruntung bisa mengenal dunia videografi, dunia yang bisa dibilang merubah hidup saya. Kamu juga harus berproses. Karena gak ada yang instan di dunia ini, kecuali mie instan. Kuncinya, kamu harus berani memulai. Apapun alat yang kamu punya, dan jangan lupa sukai dan nikmati apa yang kamu kerjakan. Hasilnya pasti akan lebih baik. Saya Nusa Teguh, sampai jumpa dan selamat berproses.